Assalamualaikum, selamat datang di channel Arabicano bersama saya Lutfi Jempang Esti. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video ini. Insya Allah channel ini akan membahas tentang bahasa Arab. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin membagikan sesuatu dulu terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwa yang pertama adalah niatkan kita dalam belajar bahasa Arab adalah karena lillahi ta'ala, karena kita ingin mendapatkan pahala. Karena kenapa? Karena tanpa adanya bahasa Arab, kita tidak bisa menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman meniatkan ini hanya karena Allah, maka teman-teman juga akan mendapatkan pahalanya. Seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah sebelum kita belajar bahasa Arab, teman-teman harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang menjadi fokus pembahasan kita. Seperti itu. Jadi pembahasan kita adalah tentang pembahasan nahwu. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang nahwu. Apa itu pembahasan nahwu? Jadi di dalam bahasa Arab itu banyak sekali cabang-cabang yang mempelajari tentang bahasa Arab. Ya, yang paling umum di masyarakat itu ada dua. Yang pertama adalah sorof, yang kedua namanya nahwu. Nah, dalam channel ini akan difokuskan yaitu mempelajari tentang nahwu. Nah, apa itu nahwu? Nahwu itu adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana harokat akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Nah, seperti apa itu nahwu? Maka jangan kemana-mana, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas tentang bahasa Arab. Nah, sebelum ini adalah pelajaran pertama kita ya. Ini yang pertama adalah kalimah. Oke, kalimah itu apa sih artinya kalimah? Kalimah itu artinya adalah kata. Jadi dalam kata dalam bahasa Arabnya itu adalah kalimah, kalimatun. Nah, sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya adalah jumlatun, jumlah, seperti itu. Jadi kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata, sedangkan jumlah bahasa Indonesianya adalah kalimat. Itu ya perbedaannya ya. Nah, lanjut. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim, ismun atau kata benda, fi'lun, fi'il atau kata kerja. Yang ketiga adalah harfun atau huruf. Contohnya adalah seperti baitun. Baitun artinya rumah. Dia termasuk dari golongan ismun karena dia termasuk suatu benda. Contohnya lagi, dari fi'lun ada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu termasuk dari bagian fi'lun, kata kerja. Karena artinya fa'ala yaf'ulu adalah mengerjakan. Begitu, mengerjakan. Jadi dia termasuk dari fi'lun. Banyak sekali ya, contoh kayak mengerjakan makan, minum, berdiri, berjalan. Nah, itu termasuk dari fi'il. Nah, berarti kata-kata yang kita sebutkan itu termasuk di dalam fi'il, fi'lun, kata kerja. Sedangkan huruf, harfun itu contohnya seperti wa. Wa itu artinya adalah dan. Bisa dikatakan jika di dalam bahasa Arab wa itu seperti kata sambung, kata hubung, kata penghubung, seperti itu. Wa. Contoh lagi seperti di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang, itu termasuk dari harfun. Seperti itu. Jadi kalau kita menganalisis sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, pasti akan terdiri dari ketiga bagian ini. Gitu. Nah, 3 bagian ini. Contoh dalam suatu kalimat, fa'ala Muhammadun fil baiti. Fa'ala, dia telah mengerjakan, Muhammad fil baiti, di dalam rumah. Jadi Muhammad itu sedang mengerjakan sesuatu di dalam rumah. Jadi bisa kita analisis dari paragraf bahasa Arab ini adalah fa'ala adalah fi'lun, kata kerja. Muhammadun adalah nama orang. Nama orang itu akan termasuk di dalam ismun, kata benda atau kata orang. Nanti di isim ada pembagian sendiri. Jadi ini di video selanjutnya. Muhammadun ini termasuk dari kata isim. Fi
ini adalah huruf karena artinya adalah di dalam. Di dalam termasuk dari huruf. Al-baiti ini adalah artinya rumah. Rumah itu adalah kata benda yang dia masuk ke dalam ismun. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun kita bisa mengenali seperti ini. Kita bisa memetak-metakkan mana dia isim, mana dia fiil, dan mana dia huruf. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami, silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah pada video selanjutnya saya akan bahas, insya Allah pada video selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman update selalu tentang pelajaran yang baru dari bahasa Arab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.